Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Maulana dari program studi Ilmu Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan profil dari daerah asal saya, yaitu Kabupaten Ciamis. Nah, dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan dua hal, yaitu geografi fisik dan geografi non-fisik. Profil Kabupaten Ciamis ini sendiri saya buat dengan menggunakan data-data yang saya himpun dari berbagai artikel dan juga data-data hasil penelitian dari baik itu dari Pemda Kabupaten Ciamis yang saya ambil dari RPKAD tahun 2021, kemudian data dari Badan Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jawa Barat, kemudian Kementerian SDM Provinsi Jawa Barat, dan rencana pengembangan dan pembangunan kota jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk geografi fisik itu sendiri terdiri dari letak geografis, kondisi geologi, geomorfologi, jenis tanah, iklim. Nah, untuk geografi non-fisik adalah etnogeografi, yang mana akhirnya nanti cakupannya akan menjadi sebuah potensi dari wilayah Kabupaten Ciamis. Letak geografis. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Letaknya berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat atau biasa disebut dengan Priangan bagian timur. Letak Kabupaten Ciamis ini sendiri ada sekitar 121 km dari ibu kota Provinsi Jawa Barat atau Kota Bandung. Secara geografis, posisi Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 1080 derajat 20 menit sampai 1080 derajat 40 menit bujur timur dan 70 derajat 40 menit 20 detik sampai dengan 70 derajat 41 menit 20 detik lintang selatan, dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 1433,10 km persegi, yang berbatasan di bagian utara dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan di sebelah utara. Kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan kota dan Kabupaten Tasik, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Banjar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran. Geologi dan geomorfologi. Secara geologi, Kabupaten Ciamis terletak pada punggung gunung, dataran aluvial, dan dataran banjir. Dengan ketinggian antara 0 sampai 1775 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng antara 0 sampai 40%, di mana kemiringan lereng tercuram atau tertinggi terdapat di daerah perbukitan yang terdapat gawir sesar yang memanjang dari arah tenggara hingga barat laut, sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Jenis tanah. Jenis tanah di Kabupaten Ciamis terdapat 3 jenis tanah, yaitu tanah andisol, tanah inseptisol, dan tanah ultisol. Nah, tanah andisol di sini kita artikan sebagai tanah yang sangat subur, di mana tanah ini biasanya berasal dari batuan induk vulkan atau batuan dari hasil letusan gunung berapi. Secara ciri fisik sendiri, untuk batuan andisol atau batuan induk dari tanah andisol ini sendiri
bisa kita lihat tanah andisol itu pada umumnya secara fisik berwarna hitam yang mengandung aluminium silikat primer pada kandungannya, sehingga tanah ini sangat cocok untuk berbagai jenis tumbuhan, baik itu tumbuhan produksi perkebunan, tumbuhan untuk bahan pangan, dan tumbuhan untuk hutan produksi. Kemudian yang kedua yaitu tanah inseptisol. Nah, tanah ini merupakan tanah muda karena proses pembentukannya cenderung cepat. Tanah ini adalah tanah yang lumayan banyak dijumpai di belahan dunia karena tanah ini mencapai 15% luasan dunia tertutupi oleh tanah inseptisol. Nah, akan tetapi tanah inseptisol ini kurang cocok untuk tanaman produksi untuk tanaman pangan karena ini strukturnya sedikit diisi oleh pori dan partikel debu karena ini humusnya juga tipis sehingga kurang cocok untuk tanaman produksi untuk pangan. Akan tetapi untuk tanaman produksi perkebunan, tanah inseptisol merupakan tanah yang sangat cocok. Tapi bukan berarti tanah inseptisol tidak bisa ditanami tanaman untuk bahan pangan. Tentunya tanah inseptisol masih bisa ditanami oleh tanaman bahan pangan. Dengan catatan adalah melakukan stimulasi pada tanah sehingga daya dukung tanah terhadap tanaman dapat meningkat. Misalnya dengan menambahkan pupuk organik seperti biochar, pupuk kandang, dan lain sebagainya. Walaupun hasilnya tidak sesignifikan yang menggunakan pupuk pabrik atau pupuk bahan kimia. Tapi dari sisi positifnya, pupuk organik dan biochar ini tidak merusak tanah sehingga daya tahan dukung tanah dapat terus meningkat dan pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir yang ketiga adalah tanah ultisol. Tanah ultisol merupakan tanah-tanah yang tertimbun oleh horizon tanah liat di bawah yang bersifat masam dan kejenuhan basanya berada di kedalaman 180 cm dari bawah permukaan tanah dan kurang dari 35% tanah ini berada atau menutupi lapisan dunia. Nah, kenapa tanah ini dikatakan kurang cocok bagi tanaman budidaya ataupun tanaman perkebunan? Karena tanah ultisol ini sendiri dapat diartikan sebagai tanah tua, sehingga tanah yang telah mengalami oksidasi dalam jangka waktu yang panjang. Untuk ciri fisiknya sendiri dapat dilihat tanah ultisol itu biasanya pada umumnya berwarna merah atau oranye. Karena sifatnya yang masam dan kejenuhan basanya yang tinggi, daya dukung untuk perkembangan tanaman tanah ini sangat kurang. Dan untuk membuat tanah ini subur tentunya diperlukan perlakuan khusus dan biaya yang tidak sedikit. Iklim. Berdasarkan data yang didapat dari BPS dan pembagian iklim Smith-Ferguson, Kabupaten Ciamis terdapat 4 tipe iklim. Terdiri dari tipe iklim C, B, D, dan E. Iklim tipe C. Iklim tipe C meliputi wilayah Kecamatan Cipaku, Cihaurbeuti, Cimaragas, Tambaksari, Sadananya, Sukadana, Baregbeg, Ciamis, dan Jatinegara. Untuk wilayah beriklim tipe B, basah pada wilayah Kabupaten Ciamis terdapat pada Kecamatan Kawali, Lumbung, Panawangan, Rancah, Panjalu, Sukamantri, dan Cisaga. Untuk wilayah tipe D atau sedang
meliputi wilayah Kecamatan Cijengjing, Pangmarican, Cikoneng, dan Sindangkasih. Untuk tipe E, agak kering meliputi wilayah Kecamatan Lakbok, Purwadadi, dan Cidolog. Dengan rata-rata suhu di Kabupaten Ciamis antara 20-30 derajat Celcius dengan jumlah curah hujan 3.606 mm per tahun dan jumlah hari hujannya sekitar 177,40 hari hujan. Etnogeografi. Etnogeografi merupakan sebuah cabang keilmuan yang mempelajari kelompok etnis, komposisi budaya, perpindahan tempat tinggal, dan karakteristik kesejahteraan hingga spiritual suatu masyarakat pada suatu tempat tertentu. Di mana di Kabupaten Ciamis ini sendiri saya membaginya menjadi 3 bagian, yaitu kebudayaan dan spiritual, kependudukan dan ekonomi, serta potensi wilayahnya. Spiritual dan kebudayaan. Suku di Kabupaten Ciamis sendiri ada 5 suku atau 5 etnis utama, yaitu suku Sunda, Jawa, Batak, dan Minang, serta Tionghoa, di mana mayoritas etnis di Kabupaten Ciamis tentunya adalah etnis Sunda, di mana dan ada beberapa etnis lainnya seperti etnis Papua dan etnis Arab, di mana etnis Papua ini sendiri didominasi oleh pelajar yang sedang menempuh pendidikan biasanya di SMA ataupun SMK yang terdapat di Kabupaten Ciamis. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda untuk percakapan antar warga masyarakatnya. Dan untuk beberapa wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Cilacap itu menggunakan bahasa Jawa Ngapak atau Banyumasan. Secara budaya sendiri, di Kabupaten Ciamis tentunya tidak lepas dari kebudayaan Sunda. Ya, di antaranya, untuk kesenian tari, ada kesenian tari Jaipong, ada seni musik calung, ada kesenian bebegik, dan kesenian lainnya. Yang dimana biasanya ditampilkan dalam sebuah event atau pesta kebudayaan. Biasanya yang sering ditampilkan adalah kesenian Sunda seperti lesung, bebegik, jaipong, dan lain sebagainya. Dan untuk perayaan hari khusus seperti hari besar Cina dan Cap Gome, ada juga penampilan wushu dan barongsai dari etnis Tionghoa. Untuk makanan khasnya sendiri juga tidak lepas dari makanan khas Sunda tentunya. Yang menjadi ciri khas Kabupaten Ciamis itu sendiri adalah galendo. Jadi makanan yang terbuat dari kelapa. Dan ada makanan-makanan khas Jawa Barat lainnya seperti nasi liwet, colenak, tutuk oncom, dan masih banyak lainnya. Kependudukan dan ekonomi. Nah, di sini kependudukan saya membahasnya dengan keterkaitannya dengan ekonomi tentunya, di mana Kabupaten Ciamis ini sendiri mendapatkan bonus dari surplus pertumbuhan penduduk atau surplus demografi, di mana angkatan kerjanya sekitar 624,897 jiwa, di mana angkatan kerja ini diukur dari usia 15 tahun sampai usia 55 tahun atau usia pensiun. Nah, surplus ini dapat dilihat
dari data demografi yang ada di BPS Kabupaten Ciamis, di mana dari rentang 2017 sampai 2019, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ciamis ada peningkatan mulai dari 0,51% sampai 0,70%. Untuk surplus angkatan kerjanya ini sendiri dapat dilihat dari data hasil sensus tahun 2020, di mana generasi milenial atau generasi usia 23 sampai 30 tahunan itu sekitar 22,077%, dan generasi Gen Z atau generasi antara umur 8 sampai 23 tahun itu sekitar 23%. Nah, di mana tentunya untuk surplus penduduk ini sendiri nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya manusia yang dapat mendorong peningkatan baik dari segi pembangunan, terutama pembangunan dari segi ekonomi dan kemajuan bagi kota Ciamis. Dan apalagi kesadaran masyarakat akan pendidikan semakin meningkat sehingga banyak para siswa baik dari tingkat dasar sampai SMU yang nantinya melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, sehingga tingkat sumber daya manusianya kualitasnya dapat lebih baik dari generasi ke generasi. Untuk potensi wilayah, nah setelah kita melihat potensi wilayah dari surplus demografi atau dari sisi SDM, kita juga melihat dari sisi SDA atau potensi wilayahnya Kabupaten Ciamis itu sendiri. Untuk potensi wilayahnya, menurut data RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2021, Kabupaten Ciamis memiliki potensi di bidang pertanian untuk mendorong ekonomi dan pembangunannya. Salah satu yang paling kuat adalah di bidang pertanian, walaupun dalam pengembangannya nanti direncanakan ada proses pembangunan tambang, yaitu tambang fosfat, tambang gamping, dan kaolin, serta lempung, di mana masing-masing wilayahnya terdapat di wilayah Banjarsari, Pamarican, dan Ciahurboti. Akan tetapi potensi pertanian di Kabupaten Ciamis ini menurut data RKPD merupakan potensi yang paling kuat, di mana tidak hanya sebagai produksi tanaman pangan untuk swasembada pangan nantinya, akan tetapi juga meliputi potensi tanaman perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Dari data yang saya paparkan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Kabupaten Ciamis ini sendiri memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Baik berkembang secara pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya ekonomi nantinya, karena dilihat dari pengembangan infrastruktur oleh pemerintah, juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah juga sudah cukup baik, sehingga kedepannya Kabupaten Ciamis dapat berkembang lebih maju lagi tentunya. Akan tetapi untuk beberapa hal, terutama untuk pembangunan industri, pembangunan proses tambang dan pertanian, itu harus memiliki aspek keberlanjutan dengan mempertimbangkan kestabilan ekosistem dan
daya dukung ekosistem, sehingga kalau misalkan pertaniannya itu berkelanjutan, itu Kota Ciamis bisa berkembang menjadi sebuah kota yang swasembada pangan. Dan kemudian potensi dari segi tambang. Nah, potensi dari segi tambang ini kita selain menimbang sisi ekonomisnya juga harus menimbang sisi dari dampak lingkungannya, agar lingkungan tersebut masih bisa mendukung proses yang akan terjadi nantinya sesuai dengan ambang batas ekosistemnya, sehingga nantinya dapat berjalan secara berkelanjutan untuk generasi selanjutnya. Selain itu, kita untuk lahan pertanian juga diharapkan agar tidak berubah menjadi lahan terbangun, karena untuk lahan-lahan yang subur dan sudah panennya bagus setiap tahunnya, agar dapat dipertahankan sehingga pertanian dapat berjalan secara berkelanjutan untuk mendukung proses pengembangan dan pembangunan yang ada di Kota Ciamis. Ya, demikian presentasi dari saya mengenai profil dari Kabupaten Ciamis. Apabila ada kesalahan dalam data ataupun penyebutannya, saya mohon maaf karena saya masih dalam rangka belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.